Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pada kesempatan ini kita akan mengaji secara online tentang fadilah salat tarawih. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis bukan sahih, tapi hadis hasan. Tapi kalau untuk fadil amal boleh-boleh saja. Jadi mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diambil dikutip dari kitab Durratun Nasikhin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ba'du. Jadi para jamaah hadirin, ini sengaja kita bacakan tentang fadilah kita melakukan sholat tarawih agar supaya kita tahu fadilahnya, keutamaan sholat tarawih. Walaupun sekarang kondisinya lagi musim corona, baik itu sholatnya di rumah atau di masjid atau di musola, kita tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An Ali bin Abi Thalib dan riwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu moga-moga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halim malur sapa Allah anu sahabat Ali bin Abi Thalib annahu temen saduhuna sahabat Ali bin Abi Thalib qala dawu sapa sahabat Ali bin Abi Thalib suila dan takoni sapa Nabi alaihi salam Nabi Muhammad alaihi salam an fadaili tarawih saking keutamaan sembahyang tarawih fi sari Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Faqala mangka jawab sapa Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan satu hadis bahwa satu ketika Nabi ditanya tentang keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Para sahabat bertanya, ya Nabi, kita setiap bulan Ramadan itu melaksanakan sholat tarawih, itu keutamaannya apa? Agar supaya untuk menjadi perangsang atau penyemangat. Lalu Nabi menjawab, faqala maka jawab sapa kanjeng Nabi yakhruju metu sapa al mukminu wong kang iman min dzambi saking dosane wong kang iman fi awalihi lailatin dalam gawitane bengi kaya waladatu kaya dinane lairaken ing wong mukmin sapa ummuhu boke mukmin. Fadilah sembahyang tarawih tanggal 1 Ramadan kemarin malam Jumat itu kata Nabi kecapa wong kang nglakoni sembahyang tarawih ning bengi tanggal pertama maka wong iku pada kaya bayi nembe lahir saking emboke alias ora duwe dosa, dosane dipangapura. Amin ya rabbal alamin. Innamal walad kata Nabi yuladu alal fitrah inna abawani yuhawidaniani au yusroniani au yumajjisaniani. Seluruh bayi yang terlahir di muka bumi itu masih fitrah suci, baik bayinya orang Islam atau orang non-Muslim. Inna abawani yuhawidaniani tergantung kedua orang tuanya. Apakah anaknya mau dijadikan Yahudi
au yusroniani atau mau dijadikan Nasrani, au yumajisaniani atau dijadikan Majusi. Kesimpulan daripada hadis ini bahwa anak itu terlahir ke muka bumi ini keadaan suci. Ibarat kertas masih putih. Tergantung orang tuanya, apakah anaknya mau dididik dijadikan orang yang beriman atau dijadikan orang yang tidak beriman. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua, kata Nabi itu, min haqqil walid 'alal walad. Kewajiban kita kepada anak itu satu, ayuksina ismahu. Begitu lahir dikasih nama yang baik. Bukan ayuksina, bukan ayu arriba ismau, bukan harus dibahasa Arabkan namanya, bukan. Ayuksina ismahu dibagusakan arane, cari nama yang baik. Karep nganggo nama Jawa, karep nganggo nama Arab, karep nganggo nama Inggris, karep nganggo nama Belanda, yang penting mengandung arti yang baik. Suatu contoh, misalnya kita punya anak namanya Muhammad Abdul Rafiq, kan baik. Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Abdul Rafiq adalah hambanya orang yang lu kasih sayang. Atau Abdul Jabbar. Jangan kita mengasih anak nama itu asal baik, arane jebot, arane ya, karena nasib anak itu kan tidak tahu. Suatu ketika nasib anak itu kalau derajatnya naik menjadi anak yang mulia. Lamun dua anaknya dari camat, dari kubu. Lah kita ngupai aran padu bae, aran sapa jebot. Begitu jadi kubu oleh sambutan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh bapak kubu jebot. Kan kurang pantas. Lah itu. Makanya ayuksina ismau. Kita kasih nama yang baik. Tuh. Terus di samping itu, artinya begitu bayi kita lahir, kita adani kuping tengen, diakomati kuping kiwe. Artinya apa? Kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita dari dini. Malah kalau orang Jawa mah Masya Allah, singawit lagi meteng didongakaken. Iya, oleh papat, tanggane dibeluki, kan ngaji, dipai kupap. Oleh pintu diajeni ngaji maning. Iya, artinya sejak di kandungan anak kita sudah ditanamkan rasa keimanan kepada Allah. Tuh. Jadi itu yang pertama adalah ayuksina isma. Terus yang kedua adalah wa yu'atibahu ida balagh. Yang kedua adalah kita mendidik anak kita tentang tata krama ketika sudah dengar. Artinya makanya kita diulang ya, ulang ngaji, ulang keimanan, ulang ketauhidan, diulang fikih ya, diulang baca, tulis, diulangi ngitung. Kita repot coba ya, titipaken zaman kini akeh sekolah, akeh madrasah, akeh pondok. Jadi kesimpulannya fadilah sembahyang tarawih dalu tanggal 1 itu sama seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, artinya dimaafkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kan kita harus taubatan nasuha. Wa fil lailatil ing dalam bengi ansanati kang kaping pindho yung faru maka den pangapura sapa wong wali abawai lan maring wong tua loro ne wong ingkana lamun ana sapa wong tua loro iku mukmina ini kang pada iman karone. Fadilah sembahyang tarawih dalu malam tanggal 2 kemarin, malam Sabtu, maka orang yang melaksanakan ibadah tarawih di malam yang kedua itu, kata Nabi, fadilahnya
diampuni dosanya dan diampuni dosa kedua orang tuanya yang beriman. Amin ya robbal alamin. Makanya Ramadan yang pertama, 10 yang pertama itu dinamakan dengan Syahrul Maghfirah. Iya. Makanya Ramadan dinamakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Insyaallah. Kita itu kalau tidak ada bulan Ramadan, kayaknya gimana ya? Dosa kita setiap hari banyak melaksanakan yang namanya ghibah, yang namanya hoak itu sudah menjadi konsumsi kita. Untung kita ada fadilah-fadilah di bulan Ramadan, ada fadilah taraweh, ada fadilah tadarus, ya Allah. Makanya Nabi Musa itu dalam satu keterangan pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, siapa hambamu yang paling hebat selain aku? Adakah itu? Karena Nabi Musa itu salah satu nabi selain Nabi Muhammad yang bisa bercakap-cakap langsung sama Allah, ngomong langsung karo Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dalam keadaan masih hidup. Itu juga Nabi Musa kalam sama Allah, ngomong-ngomongan karo Gusti Allah itu ada hijab 70 hijab di gunung Turisin. Itu Nabi Musa juga tidak kuat, ya, sempat kelenger. Sehingga Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sabar, hamba le panjenengan sing hebat selain rea. Lo jari Gusti Allah aja takon, nanti di akhir zaman umat Muhammad lebih hebat daripada sira. Tuh, apa sih? Umat Muhammad umurnya cintek, artinya cintek lah kah umat yang Nabi umurnya 200 tahun, paling 100 lebih masih akeh. Iya, ada yang 100 lebih masih banyak. Umat Nabi itu masih banyak yang 100 lebih itu. Ada 120, 125, ada yang 100 minimal. Rata-rata masih banyak. Kalau umatnya Nabi Musa itu kan 400, 500 tahun. Iya, 600, 700 tahun. Tapi kata Allah, walaupun umurnya tidak sepanjang umur kamu, umur umat kamu, tapi umat Nabi Muhammad hebat. Kenapa hebat? Ada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita melaksanakan kebaikan, satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 700 kebaikan. Amin. Ya, misalnya kita bersedekah. Di dalam bulan Ramadan kita bersedekah 1000 perak dengan ikhlas. Tapi ikhlas syaratnya. Maka dibalas oleh Allah dengan pahala kita bersedekah 700.000. Ya Allah, kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan 1 ayat, Allah balas pahalanya sama seperti kita membaca 700 ayat. Makanya dalam satu hadis itu diterangkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat rindu, sangat kangen kepada 4 golongan. Siapa golongan tersebut? Yang pertama, golongan yang dirindukan, golongan yang dinanti-nanti oleh surga. Itu adalah 4 golongan. Talil Quran, yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dirindukan. Kita itu kalau mencintai surga, belum tentu surga mau. Jadi enak didemeni, apa enak demen. Maka didemeni kan enak, orang jaluk dipakai. Maka demen cinta kepada orang, sakit hati, kadang orang yang kita cintai, orang rembuh. Tapi kalau dicintai, jangankan meminta, orang jaluk dipakai. SMS, Dek, sedang apa Dek? Sudah buka belum? Dek, ada pulsanya enggak? Ditanyain, haramu didemeni. Tuh. Yang pertama, talil Quran adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan puasa. Di antara amalan sunnah di bulan puasa adalah tadarus Al-Quran. Wa khafidil lisanan kang kaping pindho wong kang jaga lisane. Kang kaping pindho
Orang yang dicintai oleh surga adalah orang yang mau menjaga mulutnya dari perkataan yang kurang baik. Ngomong yang baik, yang enak. Yang namanya manusia pasti ada cocok dan ada tidak cocok. Tapi ngomong yang enak, yang baik. Nabi itu tidak pernah ngomong belenak. Tidak ngomong dengan lembut dan kasih sayangnya Nabi berhasil mensiarkan Islam. Satu saat, singkat cerita, Nabi itu disayembarakan. Abu Jahal sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka hadiahnya 100 ekor onta. Singkat cerita, ada seorang serakah namanya Suroko mau membunuh Nabi. Tapi begitu Suroko mau membunuh Nabi, tidak bisa, Suroko jatuh. Lantas bagaimana sikap Nabi? Nabi begitu lihat Suroko jatuh, dibangunkan. Pak Suroko, hati-hati ya. Lah kalau kita, wong ningguri garapan mukul kita, tiba tak hajar sirakan kono. Hafidhil lisan. Kita jaga omongan kita, apalagi di bulan puasa. Jangan sampai kita berbanyak ghibah, berbanyak hoak. Apalagi sekarang di medsos itu banyak informasi-informasi yang kita tidak tahu akan kebenarannya. Ya cukup membaca saja, nggak usah kita komentar, nggak usah kita meng-share kalau kita tidak tahu kebenaran daripada berita tersebut. Kecuali kita tahu akan kebenarannya dan ada manfaatnya, monggo di-share. Gitu. Hafidhil lisan, makanya kata salamatul insan fi khifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung mulutnya. Mulut bisa menjadikan orang bertengkar, bisa menjadikan orang menjadi rukun. Satu contoh begini, pulang terawih dari masjid, dari musola, sendalnya seliruan, buru-buru balik. Begitu tahu sendalnya selean karo bature, terus ngomongnya gelagdak sirah. Sandal yang digabak ning sirah. Temannya nyewot mana? Sirah ngarani kita ya, kita gak beli weruh. Akhirnya kan berantem. Tapi lamun ngomongnya, lah punten gak? Sandal kita ini dinggoni siapa? Selean kini dari siapa ya? Oh iki tidak karo kita, kan sudah beres. Bahkan pilih lisan. Mulut kita harus dijaga. Mulutmu adalah harimaumu. Loh, terus yang ketiga yang dicintai oleh surga adalah wa kabidhi lisan lan wong kang jaga lisane. Lan kang ping telu wong kang tukang ngupai mangan ning wong kang kempong bahasa. Arti secara harfiahnya begitu. Secara luasnya, orang yang dicintai oleh surga yang ketiga adalah orang yang mau membantu saudaranya. Saudara Islam, saudara bernegara. Orang yang mau membantu kesusahan orang lain. Itu arti secara luasnya. Bukan berarti kita lempeng. Cari kiai kan cari yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mau mengasih orang makan yang lapar. Siang-siang jam 12 tekan ngomong puasa, sampean puasa beli. Puasa kempong beli kempong, iki ceklus mangan bae. Cari kiai kan, duduk kono. Yang benar itu ketika ada azan maghrib, kita bersedekah takjil. Ya buat tetangga kita, buat saudara kita, ataupun kita sedekah takjil di tajuk, di masjid. Itu mut'imil ji'an, yang dicintai surga. Bukan berarti memberi makan orang yang lagi puasa, suruh makan di siang bolong, bukan. Bukan kanggo buka puasa ya, koleksi kita. Bakaran iwak sing kita kanggo sahur ya,
Itu begitu maksudnya. Tuh. Ataupun di kita kan kalau takjil kan di masjid atau di musola, ada yang ngasih minuman, ada yang ngasih makanan itu. Ataupun kita ngasih ke tetangga kita. Kalau di kampung saya sih, sini biasanya kalau habis tarawih pada jabur, pemikiran jaburnya itu di antaranya. Terus yang keempat, wasaimina lan wong lan pira-pira wong kang puasa kabeh fi sahri Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Yang keempat, yang dicintai oleh surga adalah orang-orang yang mau melakukan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, hidayah, kesehatan, panjang umur kita supaya bisa selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tarawihnya tutup sabulan, puasanya tutup sabulan, anak kanggo bukae, anak kanggo sahure, anak kanggo bagi zakat fitrane. Amin. Walaupun sekarang kita itu kan lagi kena musibah virus corona ya, sehingga kita semua di bulan puasa untuk tahun 2020 ya bulan puasa yang sangat prihatin karena bangsa Indonesia khususnya dan umumnya seluruh dunia lagi terkena cobaan dari Allah, wabah penyakit corona. Kita tidak membahas corona itu apa, tapi kita muhasabah saja bahwa Allah sedang mencoba hambanya. Mungkin kita dulu merasa kita orang yang besar, kita merasa orang yang sakti, kita merasa orang yang paling hebat berkuasa, tapi Allah coba dengan satu penyakit yang namanya corona, wabah yang tidak kelihatan bentuknya. Seberapa itu harus pakai mikroskop. Ya Allah, takut semuanya. Sing ditembak beli butul kewedian ning corona. Iya, sing dibacok beli butul kewedian ning corona. Sing duwe teng wajah be kewedian ning corona. Sing duwe bedil kewedian ning corona. Kalau waktu zaman Belanda mah musuhnya ke dalam Belanda. Nah ini corona, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi muhasabah saja. Artinya dengan adanya penyakit corona ini kita ambil hikmahnya gitu aja. Bahwa yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, yang punya kebesaran itu hanya Allah semata. Di samping kita juga mengikuti anjuran pemerintah dengan memutus rantai penyebaran virus corona, memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tuh. Yo, orang puasa itu kata Nabi, lissoim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan, punya kebanggaan, senang, bunga. Satu farhatun indal iftar. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu senang bakal garapan buka. Sehingga tradisi kita di sini bahkan tas asar, wah jalan-jalan mulai maghrib. Bakal bulan puasa, wong butuh kabeh maghrib. Tidak ada yang tidak butuh. Dolan nih kedokan, tas asar mantap. Takkan kedokan turun ketemu. Karo maghrib seterus sampai Jatibarang jam 5. Sampai Jatibarang juga belum ketemu, maghribnya belum nyampe, mungkin masih di jalan kata anak-anak. Terus nyampe rumah maghrib. Ya Allah, ketika bulan puasa orang itu, makanya dikatakan Ramadan itu membakar. Artinya membakar itu membakar hawa nafsu. Kita harus tahu sejarah kenapa kita diwajibkan melakukan puasa ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Itu dulu ketika Allah menjadikan akal. Kata Allah, ya akal ta'ali, akal kesini, akal datang. Ya akal, man anta wa man ana, kata Allah. Akal, siapa kamu, siapa saya? Akal menjawab, ana abdu wa anta rabb. Kata akal, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Makanya kita harus bersyukurlah dikasih akal oleh Allah. Dengan kita dikasih akal, kita bisa berbuat segala-gala, bisa membuat segala-gala, kita bisa menulis, kita bisa membaca. Itu karena punya akal. Kita juga bisa mendesain,
bisa membuat rumah, membuat HP, membuat motor, membuat mobil. Itu karena kita punya akal. Kalau tidak punya akal tidak bisa. Contohnya orang gila. Orang gila tidak punya akal tidak bisa mendesain rumah. Tuh, makanya kata satu makalah, al-insan hayawan natik, manusia itu adalah hayawan yang punya akal. Dengan kita punya akal, kita punya rasa. Duwe rasa mirang. Ayam mangan, kita juga mangan. Kambing makan, kita juga makan. Kambing tidur, kita manusia tidur. Kambing minum, kita minum. Kambing laki-laki mencintai, senang dengan kambing perempuan. Manusia juga yang laki-laki senang sama perempuan. Cuma bedanya, kalau kambing tidak punya malu, makanya kambing tidak pernah pakai celana. Karena tidak punya akal. Lah kita manusia dikasih akal, akhirnya punya malu. Oh, kita punya aurat. Kita auratnya harus ditutupi pakai pakaian. Kan begitu. Kambing tidak tahu malu, tidak punya akal. Di depan orang juga. Iya. Kambing perempuan dinaikin di depan orang. Lah kita manusia malu. Masa mau naikin di depan orang, kan begitu. Nah itu. Yang kedua, setelah Allah menjadikan nafsu, Allah jadikan akal, Allah jadikan hawa nafsu. Kata Allah, ya nafsu ta'ali. Kata Allah, ya nafsu kemarilah kau. Man anta wa man ana. Kata Allah, ya nafsu, aku tanya, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu jawabe anta, ana wa ana. Lamun jare wong zaman kin, ya Rabb, lulu gue. Ya Allah, Allah murka. Mendengar jawaban daripada nafsu 3 kali jawaban mukonon. Anta, ana. Lulu gue, jare baik, sira-sira reyang-reyang. Tidak mengakui akan keroban daripada Allah. Akhirnya Allah marah. Allah hukum nafsu di neraka jahanam 100 tahun. Setelah 100 tahun dihukum di neraka jahanam, Allah akan tanya lagi, ya nafsu man anta wa man ana. Nafsu siapa kamu, siapa saya? Jawabannya bodoh aja. Seperti tadi, lulu gue. Masya Allah, Allah murka. Akhirnya nafsu Allah hukum di neraka jauh. Neraka lapar, tidak kasih makan, tidak kasih minum selama 100 tahun. Setelah Allah hukum di neraka jauh 100 tahun, lalu Allah angkat nafsu, tanya, ya nafsu man anta wa man ana. Baru nafsu bisa mengatakan anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, benar, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Oleh karena itu Allah langsung memerintahkan kepada umat manusia, khususnya yang iman, adalah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena hawa nafsu itu bisa berjalan, bisa kuat karena adanya makan dan minum. Iya, makanya kita bulan puasa itu berkah. Artinya berkah itu belajar menahan hawa nafsu. Iya, ashom fil lughat al-imsak anil muftirat. Puasa itu secara lughat mencegah diri dari perkara yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai hilal ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Cuma kita kan tidak tahu ya kapan fajar sidik itu keluar. Makanya kita ada imsak. Sudah imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, supaya kita hati-hati. Wa filailatil ladhim dalam bengi asalisati kang kaping 3. Fadilah sembahyang tarawih malam ketiga, berarti malam minggu. Yunadi maka undang-undang sapa malakun malaikat min tahtil arsi saking sasore aras. Istanif ngawitana sapa sira al amala ing pegawean. Wa farma kana purang sapa Allah Gusti Allah ma ing barang takut damakang wis tadi dingin opo ma minazambikannya tanah saking dosa sira. Waktu saya mondok di Lirboyo, alhamdulillah saya itu pernah belajar ilmu di Lirboyo walaupun sebentar. Mudah-mudahan ada barokahnya, manfaatnya, barokah para masyayikh. Kalau nyatane itu bayan, iya, bayan.
untuk memperjelas, iya, untuk memperjelas daripada perkataan sebelumnya. Malam ketiga, fadilah melaksanakan sholat tarawih di malam ketiga, berarti malam minggu. Itu kata Nabi, malaikat di bawah aras itu pengumuman, woro-woro. Istanif al-amal, ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Mulailah dengan pekerjaan yang baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Artinya orang yang mau mengerjakan sholat tarawih di malam ketiga, dosa-dosanya yang lampau diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tarawihnya sing bener, dalam arti sing benerku sing awit pertama sampai peragat. Aja tarawih kayak beduk, begitu rakaat pertama ikut toli mudut ngobrol, begitu witir nebebel maning ya begitu duman fadilah enak kan teman. Artinya orang yang tarawihnya penuh full, terus juga tarawihnya yang benar. Mohon maaf, kita itu walaupun sunnah di sholat tarawih cepat, tapi akhir-akhirnya tidak meninggalkan syarat dan rukunnya sholat. Iya, kadang-kadang kita itu kan masya Allah sembahyang tarawih kayak manusia kata alhamdulillah baulin aminun Allahu akbar ya Allah. Saya tidak menghilangkan tumakninah lah. Kalau wasol ya wasol, kalau wakof ya wakof, itu aja. Mangga itu mah terserah sampai ya masalah sholat tarawih, mau cepat mau lambat, tapi jangan sampai menghilangkan syarat dan rukun. Tumakninahnya juga harus, iya, bacaannya juga kira-kira yang benar, kan begitu. Iya. Kasihan kalau cepat-cepat. Iya. Wa fil lailatil ing dalam bengi arbaati kang kaping 4 fadilah sholat tarawih malam keempat, berarti malam Senin. Amin lahu iku kanggo wong minal ajri utawi ganjaran misla qiraati taurati khale padane maca kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wal Zabur lan kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Quran. Fadilah sembahyang tarawih malam tanggal 4, berarti malam Senin kemarin, itu pahalanya sama seperti kita membaca kitab Taurat sahataman, membaca kitab Injil sahataman, membaca kitab Zabur sahataman, membaca kitab Quran sahataman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kapan ketemu sama kitab Taurat? Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat yang asli. Boro-boro mau membaca, weruwe gak beli. Kitab Injil yang asli, bukan Injil, iya, bikinan manusia, yang asli. Kita juga tidak tahu kapan ketemu sama Injil yang aslinya. Tuh. Kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud, kita juga tidak pernah ketemu, boro-boro garap maca. Ya Allah, itu mah dengan fadilah sholat tarawih dahulu tanggal 4, kita sama pahalanya seperti membaca kitab Zabur, membaca kitab Injil, membaca kitab Taurat, dan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Membaca Al-Quran syahataman, pegel boro-boro syahataman. Mata kita itu kalau dibawa membaca Al-Quran itu baru satu kebet aja sudah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman sampai selesai. Nah, lama-lama ngantuk. Tapi kalau melihat TV, wah, melotot bae matanya. Ya. Artinya kita juga tidak menyalahkan Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang. Biarlah itu urusan antara mereka dengan Tuhan. Biarlah itu urusan mereka dengan Allah, kan begitu. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang. Artinya kalau kitab-kitab selain Quran itu banyak diduplikat, banyak
dirubah oleh para pengikutnya. Sekarang saja Quran banyak yang mencoba merubah-rubah Quran banyak, tapi tidak bisa. Wa inna nahnu lahu lahafizun, tidak ada bisa yang berani yang bisa. Dulu ada namanya Musailama Al-Kadzab, ingin bikin Al-Quran tandingan Al-Qari'atu mal-Qari'ah, Al-Qari'ah dina kiamat. Apa itu dina kiamat? Dia bikin Al-fil ma wal fil huwa khayawanun kabir. Al-fil apa itu? Gajah. Gajah adalah hayawan yang besar. Tidak bisa. Al-Quran itu Masya Allah sastranya sangat tinggi. Iya, kalau orang pesantren bilang lirboyo mah balaghah manteknya itu sangat tinggi. Kalau orang sekarang mah sastranya di Al-Quran itu sangat tinggi. Iya. Tuh. Itu mah nanti bukan bahasan saya ya, bahasan orang-orang yang pintar lah. Saya emang nggak bisa apa-apa. Awafila latilan ing dalam bengi al-khamisati kang kaping 5. Fadilah sembahyang tarawih dalu malam tanggal 5, berarti malam ini, malam Selasa ini. Autahu mangka ngupai iman sapa Allah taala Gusti Allah taala mislaman khalamadani wong sholat kang sembahyang sapa man fil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram wa Masjidil Madinah lan Masjid Madinah wal Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa. Fadilah sholat tarawih dalam tanggal 5, malam tanggal 5 ini pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Haram, sholat sunnah di Masjid Madinah, sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Perbandingan kita sholat sunnah di Masjidil Haram dengan di masjid biasa itu berapa rakaat? 100 rakaat ya kalau nggak salah itu ya. Iya, insyaallah. Lagi pula harus punya uang banyak loh. Sekarang kita pernah sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Madinah harus punya uang 30 juta. Kalau mau haji ya haji, kalau enggak ya umroh. Umroh itu 30 juta, 25 juta paling murah. Itu baru kita bisa sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau pengen ke Masjidil Aqsa ya tambah lagi biayanya 30 juta. Seorang usah ketokna duit 30 juta maning, cukup sembahyang tarawih ning tanggal 5 pahalanya sama seperti sembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, Masjid Aqsa. Kesimpulannya pada karo wong kang duwe duit 30 juta atau 5 kat umroh loh. Mung sida di permasalahan kiyang tak beli loh. Kadang-kadang kita itu begitu buka puasa, ya Allah, farhatun indal iftar, senang wong puasa gue esuk-esuk makan ning warung, pergi beli makanan, pergi beli bahan-bahan, beli bahan kolak, bahan sayuran, bahan lauk pauk, nyampe rumah. Begitu di rumah sedang ngobrol, ada orang jualan lewat. Jualan apa mang? Semangka. Tuku semangka kanggo apa? Kamu buka puasa. Pargat wong dagang semangka lu nga, ana wong dagang salak, dagang salak mangga papi rasa kilo 10 tuku kanggo buka puasa. Salak wis duwe, jeruk wis duwe, semangka wis duwe, kolak bahannya wis duwe, sayuran asem wis duwe, gesek wis duwe, endong sana kabeh. Habis sholat zuhur pergi ke kebun, tingkarang wong Jawa mah deleng anak kelapa beli pakai kelapa nom ya digawe kopior, kelapa tua diparut pati ya kamu gawe kolak. Kelapa yang muda diambil, kelapa yang tua diambil, yang muda dibikin es kopior, yang tua diparut, santannya dibikin menjadi kolak. Pulang dari kebun, belum nyampe rumah di tengah jalan itu ada pelem growok lah, mencari growok kayak mah. Iya, mangga itu yang habis dimakan sama
codot jatuh kan. Anak belum cak. Mana temen belum growok dicokot beli cokot. Kakak buka puasa. Ya Allah, masakan musprakat jam 5 di dalam kabin di meja. Nasinya ada, sayur asemnya ada, tempenya ada, telurnya ada, ikan asemnya ada, kerupuknya ada, sambelnya ada, cowernya ada, terus kopiornya ada, kolaknya ada, gorengannya ada, semangka ada, jeruk ada, semuanya ada. Itu mangga yang jatuh krowok di dalam akan kanggo buka puasa. Begitu wis maghrib, Allahu Akbar, maghrib, wah, langsung makan. Es satu muk, kopior satu mangkok, kolak satu mangkok, langsung makan. Belum growok di tangan beli, tapi mauan makan ngecer. Akhirnya setelah makan kekenyangan mau sholat tarawih keter. Makanya itu mah terserah, diatur aja. Kebiasaannya kita begitu buka apa langsung makan, apa makan nasinya setelah tarawih, itu mah terserah sampean. Iya, kalau saya pribadi begitu tak maghrib itu takjil makan. Makannya kolak 2 mangkok. Iya, mangkok. Makan kolak 2 mangkok cukup lah. Makan kopior 1 mangkok cukup. Sama makanan yang ringan. Nanti setelah tarawih saya baru makan. Iya. Soalnya pernah begitu maghrib saya makan semuanya. Kolak, kopior, makan. Habis makan, ya Allah, mau tarawih keter abutan buat tengah. Iya, tapi kalau sampean yang biasa begitu maghrib makan, ya makan aja, gak usah ikut ke saya. Kalau orang itu mah saya. Tuh. Farhatun indal iftar, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Orang berpuasa itu kebungahan kang kaping pindho nanti ketika bertemu dengan Allah, nanti di yaumil sana, setelah kehidupan dunia berganti dengan kehidupan akhirat, Allah akan cari aina shaimun, mana orang yang di dunianya itu mau melakukan puasa bulan Ramadan. Insyaallah itu kenikmatannya. Wa filalalan ing dalam puasa disati kang kaping 6, berarti sholat tarawih dan malam Rabu. Atahu mangkang wa iman sapa Allah Gusti Allah taala sawaba man ing ganjarane wong tawaf kang tawaf sapa man bil baitil ma'mur ing dalam baitil ma'mur wa yastaghfiru lan jaluk akan pangapura lahu kanggo man apa kullu khajarin saben-saben watu wa madarin lan saben-saben mutiara. Fadilah salat tarawih malam Senin berarti malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, malam Rabu itu sama seperti pahalanya orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur sih siapa? Lah ini. Kalau manusia itu tawafnya di Ka'bah. Kalau malaikat dan arwah para nabi tawafnya di Baitul Ma'mur, di Sidratil Muntaha, langit ketujuh. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Begitu sampai di Baitul Ma'mur, arwah para nabi dan para sahabat, arwah para nabi dan malaikat kan tidak mati. Para malaikat dan arwah para nabi kumpul di sana. Tuh. Kumpul menunggu mau sholat, menunggu imam dari bumi. Tuh.
Jadi kesimpulannya, orang yang melaksanakan sholat tarawih malam tanggal 6 itu pahalanya sama seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan dimaafkan dan dimintakan ampunan seluruh batu dan mutiara yang ada di Baitul Ma'mur, memintakan maaf, memintakan ampunan bagi orang yang mau menjalankan sholat tarawih malam tanggal 6. Iya. Tapi siangnya harus puasa. Iya, artinya begini loh. Satu paket. Tarawih dan puasa itu satu paket, jangan dipisah-pisah. Ya udah kalau gitu mah tarawihnya aja lah, nggak usah puasa. Ya pada bakar bobat. Iya. Artinya kalau tarawih harus puasa, kalau puasa harus tarawih. Itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya kita itu kan zaman sekarang ada paket hemat dan paket yang lainnya. Wa fil lailatil inda lam ashabiyati kang kaping 7 fakaan nama maka adroka maka kaya nemu sapa wong Musa alaihi salam ing Nabi Musa alaihi salam wa nasaruhu lan nulungi sapa wong Nabi Musa ala Fir'aun ala ing atase raja Fir'aun wa Haman lan Fatihaman. Fadilah sholat tarawih malam tanggal 7 pahalanya ini sama seperti kita bertemu dengan Nabi Musa dan menolong Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun dan Fatihaman. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk membawa ajaran Allah, kalimat tauhid. Tapi tantangannya, lawannya adalah Raja Fir'aun. Kita sudah paham dan tahu bahwa Raja Fir'aun adalah orang yang mengaku jadi Tuhan. Cepat cerita, Nabi Musa itu dipikirkan oleh Raja Fir'aun bagaimana mengalahkan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa dipanggil di tengah gelanggang. Di tengah gelanggang terus Raja Fir'aun memanggil tukang sihir. Tukang sihir Raja Fir'aun itu sakti-sakti. Ada yang pegang batu dilempar jadi ular, ada yang pegang kertas dilempar jadi ular, ada yang pegang kawat dilempar jadi ular. Pokoknya apa yang dipegang oleh tukang sihir Raja Fir'aun dilempar menjadi ular. Ular beribu-ribu ular mendekati Raja Fir'aun. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, tongkat daripada Nabi Musa suruh dijatuhkan di tanah. Begitu tongkatnya Nabi Musa dibelah tukar kening lemah menjadi ular yang sangat besar, sehingga ular-ular ciptaan tukang sihir itu habis dimakan oleh ulahnya Nabi Musa. Raja Fir'aun tidak kehilangan akal. Nabi Musa mau ditangkap, Nabi Musa lari. Dikejar sama Fatihaman dan Fir'aun. Karena Fir'aun tidak mau mengakui Nabi Musa. Sampai di tengah Laut Merah, Nabi Musa itu keder, ya Allah, gimana? Kalau saya terus melangkah di depan saya adalah laut dan akan tenggelam. Kalau saya balik lagi di belakang saya Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Allah turunkan wahyu, Nabi Musa lalu menjatuhkan tongkatnya di laut, seketika laut terbelah menjadi jalan. Nabi Musa lewat jalan, Raja Fir'aun di belakang ngikut. Tapi ketika Nabi Musa sudah sampai daratan, sudah naik di atas, Raja Fir'aun berada di tengah laut. Ya otomatis begitu Nabi Musa naik di daratan, laut yang tadinya menjadi jalan, ya menjadi laut lagi. Akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya menjadi terkubur di tengah laut. Sekarang di Mesir itu ada museum Raja Fir'aun. Insyaallah begitu beratnya perjuangan para nabi dalam menegakkan kalimatillah.
Kita orang sekarang tinggal menikmatinya, kenikmatan kita bisa beribadah. Para wali, para nabi, para sahabat itu sangat berat. Sangat berat tantangannya. Nabi Musa Raja Fir'aun, Nabi Muhammad Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Ibrahim Raja Namrud. Ya Allah, para wali juga banyak saingannya, artinya banyak lawannya. Nah kita sekarang alhamdulillah bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan baik, barokah daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Kalau tidak ada perjuangan orang-orang terdahulu, kita tidak mungkin akan bisa indah seperti ini. Itu saja para ibu baik yang hadir di sini ataupun yang pemirsa di rumah, karena sekarang kita lagi kena wabah virus corona. Ya walaupun tidak bisa datang, ngajinya ya dari jauh gak apa-apa. Itu saja. Allahumma sholli ala habibika wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa salim wa ardullah musannakhirin hamdan amin hamdan yafiraka fi masjidah ya rabbana jalali wa jika wa alim sultanin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa wudu'anna wa khusu'anna wa tadarru'anna wa qiyamana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa qira'atana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala keluputan kami. Ya Allah, maafkan segala dosa kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami bersyukur di hadapan. Kami dulu merasa kami adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling berkuasa. Tapi setelah Engkau turunkan cobaan yang bernama virus corona, kami baru menyadari bahwa kami ini tidak ada apa-apa. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami adalah makhluk yang doib. Kekuatan hanya Engkau yang memiliki, ya Allah. Kebesaran hanya Engkau yang memiliki. Kekuasaan hanya Engkau yang memiliki, ya Allah. Kami tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Kami menyadari akan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya musibah yang Kau turunkan karena kelalaian kami dalam menjalankan ibadah-Mu, dalam memenuhi panggilan di hari yang berbahagia ini, ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Mungkin dulu kami merasa sombong, merasa hebat, merasa berkuasa, sehingga kami selalu melalaikan panggilan-Mu, ya Allah. Sehingga kami tidak mau bersujud kepada-Mu, karena kami merasa kami orang yang hebat, orang yang kuat, ya Allah. Ya Allah, seandainya musibah yang Kau turunkan ini merupakan peringatan atas kesombongan kami, ya Allah, di hari yang mulia ini, mohon ampunkan atas kesalahan kami, atas kesombongan kami, ya Allah. Kami merasa kami tidak memiliki rasa sombong. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kesombongan hanyalah milik-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seandainya musibah yang Kau turunkan ini karena kami merasa berkuasa, mohon ampunkan, ya Allah. Di hari yang mulia ini
Kami merasa kami tidak bisa berkuasa apa-apa. Engkaulah yang mempunyai kekuasaan itu ya Allah. Dengan bukti kami tidak bisa lolos, kami tidak bisa menghalau penyakit yang Engkau turunkan. Dengan kerendahan hati kami ya Allah, atas salah dan khilaf kami mohon segera diangkat penyakit corona, wabah corona ini, khususnya dari muka bumi Indonesia dan umumnya dari bumi di dunia ini. Ya Allah ya Rabb, dengan adanya virus corona ini, banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan usaha, tidak bisa melakukan beribadah dengan tenang ya Allah. Dengan adanya virus corona ini, ekonomi kami merasa terjepit ya Allah. Ekonomi kami merasa tersendat ya Allah. Kami baru tahu, baru sadar bahwa Engkaulah yang mempunyai ekonomi. Kami hanya berusaha. Dulu kami merasa sombong, merasa kaya atas segala yang kami punya. Setelah dicoba dengan corona, kami menyadari bahwa rezeki, uang, pangkat, kekuasaan, kekuatan, semuanya hanya milik-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bulan puasa Ramadan, selamatkan kami, umat manusia di dunia, khususnya bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, dari segala bencana, segala penyakit, segala wabah, dan khususnya virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan, berilah kami panjang umur, agar supaya kami bisa menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, agar supaya kami bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan selesai ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.